Iya, ini kan merajuk kepada adanya satu CCTV. Ini objek perkara ya. Objek perkaranya ini kan CCTV ini. Nah, apa sih isi muatan CCTV? Dari mana sih CCTV ini kan gitu. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini ujung pangkalnya. Karena yang namanya illegal access tanpa hak, itu siapakah yang awal pertamanya mengambil ya, mengambil dugaan SIM card dari CCTV itu. Nah, itu kan tanpa hak. Kalau bicara itu dulu yang kita kejar. Nah, bagaimana dia bisa mengambil? Nah, dia buat apa dia ngambil? Terus setelah dia terima, nah, dia taruh di laptop atau di kopinya sama dia. Nah, terus dia apakan? Ataukah dia edit atau seperti apa? Kan di situ ada durasi yang tentunya di sini ada eh, durasi berapa lama ya? Katanya sampai 2 jam gitu kan. Nah, itu coba dibuktikan apakah betul 2 jam. Itu pertama. Nah, pihak kepolisian harus mendalami itu dulu, ya kan? Masuknya dulu dari mana nih? Setelah itu baru dikembangkan. Nah, dari dikembangkan ini, dugaan-dugaan ini pasti ada. Karena apa? Setelah dia kuasain itu videonya, dia kasih ke siapa? Dan di mana posisi dia melakukan perpindahan itu, terus akhirnya direspon baik sama yang nerima, ya kan? Dugaan-dugaan itu tadi, apakah dia dari A, inisial A, terus ke P terus akhirnya dibuatlah satu peristiwa, ada hal-hal yang permufakatan, ya kita nggak tahu kan seperti apa. Tapi itu kan alur cerita yang tentunya kemarin saya dapat kronologis cerita dari saksi fakta. Nah, hasil dari saksi fakta itu ceritakan ke saya dan ditandatanganin juga oleh pihak saksi fakta, inisial V, ya kan, yang mungkin rekan-rekan tahu. Nah, itu saya dapat cerita seperti itu. Terakhirnya ada hal-hal pembicaraan, ya, permufakatan di mana video inilah yang menjadi objek perkara di Polda Metro Jaya yang sekarang ini dikejar siapa pelakunya, kan gitu. Ya, dapat dipahamin bahwa kalau kita bicara namanya normatif hukum, ya, bahwa yang namanya pasal 284 yang menjadi objek perkara dan objek perkaranya sedang dalam proses hukum atau uh, ibaratnya tidak boleh melawan hukum ibaratnya objek perkaranya itu. Artinya ini yang harus hati-hati sekali dari pihak Polda Metro Jaya untuk menangani kasus yang pasal 284 perzinahan ini. Karena kita nggak bisa lihat dari segi itu karena memang kalau kita bicara KUHAP, ya rekan-rekan juga bisa tahu, silahkan dilihat bahwa alat bukti yang sah adalah alat bukti yang tidak boleh melawan hukum, tidak boleh dalam proses hukum. Alat buktinya harus sempurna. Ya, alat bukti apa yang tidak boleh melawan hukum? Ya, saksi kah? Saksi yang dipaksakan, ya, saksi yang dipaksakan, ya, untuk berbicara yang dalam posisi saksi ini dipaksakan, ya. Yang kedua, dalam posisi tekanan atau dipukulin, ya, disiksa untuk bisa menjadi saksi. Ya, itu melawan hukum tuh. Jadi ada beberapa faktor yang melawan hukum. Di situ juga diterakan runtutan KUHAP-nya bahwa kalau andai kata pihak penyidik ya dalam hal ini memaksakan dengan keadaan fakta yang terjadi, pasti ini akan melawan hukum juga. Makanya kita juga di sini harus hati-hati dalam mengambil langkah karena nggak ada jalan keluar lain selain kita bisa duduk bareng seperti apa. Oh ini karena ini kan antara Mawa dengan Insanul ini kan masih statusnya suami istri. Kalau memang ada terjadi suatu peristiwa hukum, tentunya polisi juga harus bertindak sesuai aturan norma hukum. Kayak semacam illegal aksesnya. Tapi kan dilihat nih, siapakah yang berbuat melakukan tindakan tanpa hak tadi. Itu dulu diambil. Setelah itu nanti dikembangkan. Nah, setelah dikembangkan terjadilah satu analisa ya bahwa motifnya apa. Apakah di situ ada keuntungan? Ini kan nggak bisa di skip ini. Dari mengambil gambar terus terjadinya satu didilan, nah, ujungnya ada apa?
Karena mens rea ini kan berjalan sesuai alur, nggak bisa di skip begitu aja, ya kan? Nggak bisa kita ngomong bahwa ini ada itu terus dijual belikan. Jual belikan ini kan tidak seperti kita menjual sesuatu barang atau CCTV itu dijual, belum tentu juga karena CCTV itu bisa jadi ya, dugaan kita ya, itu suatu project. Apa itu project? Ya ada yang menjadi subjek pemanfaat. Siapakah nanti orangnya? Ya, siapa yang jadi objeknya ini adalah CCTV, subjeknya siapa? Harus ada dilihat nih peran-perannya. Nah, kalau memang di sini ada satu peristiwa itu kan nggak bisa diputung mundur. Ya, apalagi ini cyber, ya. Tentunya ya dilakukan cepat, naik sidik, sita semua handphonenya, dilihat alur ceritanya dan bagaimana mereka berkomunikasi baik tentang objek perkara yang namanya CCTV tadi, yang hasil dari mengambil tanpa izin, kan gitu. Jadi mengambil terus dijadikan satu permufakatan, adanya satu proyek kalau itu memang benar ya. Kan karena saya juga nggak tahu alurnya karena ini cerita dari saksi fakta yang sudah ditandatanganin juga. Jadi saya menerima langsung dari saksi fakta ini. Kalau memang itu terjadi satu peristiwa yang namanya satu permufakatan, terus akhirnya ujungnya ada satu deal-dealan ataupun proyek, ini dinamakan sempurna di dalam proses pemufakatan jahat kalau itu benar. Makanya pihak kepolisian harus buktikan dulu. Ya, jangan ujuk-ujuk mengambil langkah 284 diproses langsung diberikan kepastian hukum yang sebenarnya kalau kita bicara normatif hukumnya, alat bukti itu harus sempurna. Kenapa harus terang alat bukti itu? Ya kan? Kalau kita lihat nih kan alat bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Nah, kalau belum terang ya di pasal 284-nya nih nggak bisa dikatakan itu sempurna di mata hukum. Gitu. Kalau kita lihat di sini kan bahasanya itu in criminalibus probationis baden esse luci clariores, bahwa hukum pidana itu harus lebih terang daripada cahaya. Nah, alat bukti yang dibilang lebih terang inilah yang harus nggak boleh melawan hukum. Itu poinnya. Bicara saksi fakta yang si Vio ini, apa yang melatar belakangnya akhirnya dia muncul atau keluar untuk ya yang tadi bilang fakta yang terang, karena kegaduhan ini ya terkait video itu yang dia bilang dia berasal dari satu manajemen ya kayak dan ternyata itu yang mengambil paksa atau regulasi itu masih orang terdekat ya di sekitaran Inaran seperti AAK atau dan lain sebagainya. Ini benar-benar hebatnya mensreanya dapat dong, ada pengurahan jahat juga, ada niat jahatnya juga untuk hebatnya menjatuhkan lah nama baik Inaran. Kita runtut ya, inisial V yang sekarang eh, saya sebagai kuasa hukumnya saksi fakta ya. Saya mendisklaimer dulu nih, dari kejadian. Jadi inisial V ini konsul lah kepada saya bahwa dia mengaku bahwa dia tahu semua kejadian itu. Saya runtut, saya bongkar lah. Ada apa sih sebenarnya yang terjadi? Ya dia cerita lah, ada ini, terus dia ambil, terus terjadinya satu perpindahan dari CCTV ke laptop ataupun apa namanya flash disk ya kan, terus itu ada dugaan pengeditan dan lain-lain. Nah itu saya dengarkan dulu ceritanya, saya disclaimer dulu, apa sih sebenarnya terjadi. Terus ujungnya adalah sampai kepada manajemen yang mempunyai kepentingan. Ya, tentunya kepentingan ini juga harus dibuktikan, nggak bisa gitu aja kan. Makanya saya minta buktinya, bukti-bukti, petunjuk dan lain-lain sudah kita kumpulkan pada waktu kemarin dan kita sudah serahkan semua ke Barreskrim Mabes Polri, unit cyber. Kita juga udah konsultasi juga kepada penyidik dan kanit. Kita sudah ngobrol langsung dan apa aja alat buktinya dia juga respon bagus. Nah itu yang terjadi. Jadi kalau menurut saya adanya inisial V ini adalah membuka satu fakta. Karena apa? Kalau nggak dibuka satu fakta, nggak tahu dong bagaimana sih terjadinya ini bisa melanggar undang-undang ITE atau mungkin illegal access.
Apakah sempurna illegal aksesnya? Kita sama-sama tahu hukum bahwa boleh nggak sih orang yang tanpa hak mengambil itu CCTV itu, ya kan? Kan nggak boleh. Nah itu dulu poinnya. Perkara itu nanti disebarkan, terus disebarkan lagi ke orang, disebarkan lagi ke orang. Kalau itu orang itu menyebarkan dan tidak ada kepentingannya, buat apa kan gitu. Nah ini kan nanti diruntut nih di undang-undang elektronik kan. Tentunya bisa ngecek nih berapa orang yang menerima hasil dari video yang sudah diedit tersebut. Ya, nah, kalau memang itu dia lakukan tanpa hak, dia masuk undang-undang akses, undang-undang ITE, illegal access. Ya, biarkan kepolisian mengembangkan ini. Mas, terakhir. Kalau misalnya memang benar video itu diperjualbelikan, ada misalnya ini jahat ya, apakah misalnya dan Inara bisa terbebas dari tidak atau gimana? Ya tadi, hukum itu kan harus terang. Kita nggak melihat ya, kalau teori hukum itu bicara yang menang adalah yang benar, yang kalah adalah yang salah. Itu nggak menjamin hukum itu. Ini nggak menjamin. Tetapi dalam hal ini konteksnya adalah material hukum itu harus jelas dulu. Karena di sini kita punya KUHP, punya guidance. Kalau alat bukti yang disampaikan adalah melawan hukum, itu nggak bisa. Nggak bisa dijadikan landasan, mentah nantinya. Jadi alat buktinya ini juga harus jelas dulu. Nggak boleh melawan hukum. Alat bukti dari mencuri orang bisa nggak sih buat alat bukti? Nggak bisa. Kalau itu dibuktikan dulu. Jadi memang nih nggak bisa jalan dulu sebelum itu dipunyai kepastian hukum yang sah bahwa ini melawan melanggar hukum nggak. Karena ada pelaporan. Harus dibuktikan dulu. Kalau alat buktinya itu. Nah pertama, kalau itu nggak dijadikan alat bukti, tandanya pasal 184 yang menjadi alat buktinya adalah keterangan saksi, keterangan terlapor, keterangan petunjuk, bukti petunjuk, surat. Nah, 4 itulah yang bisa mengakomodir biar bisa kasus ini naik 284-nya. Kita bedah dulu nih. Kalau bukan CCTV yang melanggar hukum, dia pakai alat bukti lain yang bisa menyempurnakan pasal 284 ini terpenuhi. Ini kita pahamin dulu. Kalau pasal 284 apa aja? Ini kan bicaranya masalah hukum. Kalau ternyata memang tidak diakuin, saksi kejadian tidak ada, terus keterangan ahli juga menyatakan dari peristiwa kejadian, terus apakah bisa? Ini kita bicara aja dulu. Apa bisa ini bisa berjalan 284? Walaupun ya pasal 284 ini ancaman hukumannya 9 bulan. Dibuktikan juga adanya kawin siri, nikah siri. Nikah siri ini juga harus dibuktikan secara hukum. Walaupun secara hukum tidak bisa dikatakan bahwa nikah siri diakuin oleh undang-undang, oleh pemerintah dalam hal ini. Nah, runtutannya tandanya ini bertolak belakang terhadap kawin siri di Indonesia, terhadap hukum Islam dengan hukum negara atau KUHP. Kenapa demikian? Harus ada ahli agama dan harus menceritakan semua, menjelaskan bagaimana sih poin daripada nikah siri tadi. Kalau memang tidak, ya bikinlah aturan undang-undang, dibuatlah suatu, kalau ada orang nikah siri, kenakan pasal sekian gitu. Jadi enggak kontradiktif, enggak bertolak belakang. Nah, untuk membuat suatu peristiwa yang seperti ini harus dibuat kepastian hukum, jangan dibikin gantung. Karena nanti hasilnya pasti ya seperti ini. Karena nikah siri di negara Indonesia karena menganut agama Indonesia, di Indonesia itu menganut ada agama Islam, agama Kristen dan semua agama ada di situ. Dan agama Islam meyakini bahwa selama dia menjalankan rukun nikah, dia boleh melakukan nikah siri. Boleh melakukan nikah siri. Nah, untuk memberikan boleh nikah siri, tapi kan tidak dicatat di negara. Nah, kontradiktifnya negara punya undang-undang. Tidak diakuin, tetapi di negara bahwa ini tidak dinyatakan bahwa adanya satu perzinahan. Kan kontradiktif. Harus ada ahli ya, ahli yang menyangkut tentang agama,
Islam tentunya. Terus bagaimana dengan ahli pidana. Nah ini juga harus disesuaikan. Karena kalau yang di agama ternyata diperbolehkan, begitu nikah siri dia boleh melakukan perzinahan, buat apa ada undang-undang ini? Nah, takutnya ini kontradiktif. Nah, harus ada penengah di sini. Harus penengah.